Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kembali kita berkumpul bersama. Meskipun belum bisa ketemu secara langsung, tapi dengan teknologi ini kita bisa ketemu, kita bisa saling menyapa satu dengan lain dan bersekutu di dalam ibadah doa ini. Dan kita akan belajar bersama melalui IBS yang akan disampaikan oleh Pak Edi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saya akan putarkan sebuah pujian sebagai background untuk menolong kita di dalam saat teduh. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan kami boleh melihat betapa baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama, dan kami boleh belajar. Itu pelajaran penting sebagai kami umat bergereja ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan dalam hari ini atau beberapa hari yang lalu, Tuhan, kami datang dan kami mau mengakui segala dosa kami. Pada malam hari ini Tuhan, ketika kami bersekutu bersama, kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan putarkan satu pujian sebagai biarlah kita boleh mempersiapkan diri melalui pujian ini yang mengatakan tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Dia sangat peduli, bahkan waktu kita sendirian dan kita tidak berdaya, mungkin kita menangis dan sebagainya. Dia mengerti setiap tetes air mata yang kita keluarkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berdoa. Kalau Bapak Ibu mau buka mic silahkan, itu baik untuk kita bersama-sama saling berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa, bersyukur kalau situasi pandemi di negara kita ini, Indonesia, terus semakin membaik. Kita bersyukur, oleh karena itu kita juga mau berdoa bagi pemerintah, terus diberi hikmat, dan juga di dalam mengatasi pandemi ini ke depannya. Tuhan yang menolong, memimpin. Kita berdoa bagi pemimpin kita, Bapak Joko Widodo, beserta dengan seluruh jajaran pemerintah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami mau menyerah, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di tengah bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati ya Bapa bangsa kami. Kami bersyukur kalau situasi pandemi semakin hari, semakin kesini, semakin terkendali lebih baik ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati Tuhan setiap orang-orang yang berjuang di luar sana, baik itu tenaga medis, baik itu orang-orang para relawan, baik dari pemerintah, TNI, Polri yang terus berjuang supaya situasi pandemi ini terus terkendali. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong memimpin ya Bapa, untuk setiap mereka semua diberi perlindungan, kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan segenap jajaran pemerintah. Tuhan tolong setiap mereka ya Bapak, beri hikmat di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang tidak mudah yang mereka emban ya Bapak, untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan, kami bersama-sama sebagai anak-Mu ya Bapak, sebagai umat-Mu, kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan bangsa, tempat di mana kami tinggal, bahkan kota Surabaya ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapak dengan perlindungan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk ibadah onsite yang terus boleh berlangsung dari satu minggu ke minggu yang lain. Bersyukur kalau jemaat semakin banyak yang boleh hadir. Berdoa agar terus ada kerinduan yang besar. Jemaat juga boleh lebih banyak lagi yang hadir, bahkan juga yang belum bisa hadir di rumah sama-sama boleh beribadah meskipun secara online. Termasuk juga Tuhan jaga lindungi setiap jemaat yang hadir, para pelayan Tuhan, rohaniwan yang melayani. Demikian juga kita berdoa untuk kerohanian kita semua. Mohon anugerah Tuhan supaya kita bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Bapa, bersyukur untuk ibadah onsite yang dalam 3 minggu ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga ibadah boleh berjalan dan berlangsung, dan ada jemaat yang boleh hadir, dan semakin banyak yang jemaat yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberkati ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap ibadah-ibadah onsite yang ada. Tuhan memberkati baik jemaat yang hadir, pelayan Tuhan, tim IBM, rohaniwan yang melayani, menyampaikan firman. Kau jaga lindungi Tuhan semua ya Bapa. Kala waktu beribadah di gereja, berkati juga supaya semua ya Bapa, baik yang di rumah maupun di gereja, sama-sama boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan melalui ibadah yang sama-sama kami boleh ikuti di dalam menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami sebagai umat-Mu ini, sebagai anak-anak-Mu ini Tuhan, kami rindu mohon anugerah Tuhan supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk terus boleh rindu mencari Tuhan. Haus seperti seorang yang lapar dan haus untuk mencari Engkau, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam ya Bapak. Beri kerinduan itu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Bapak, Roh Kudus yang terus menolong kami. Beri kerinduan dan membukakan pikiran kami supaya kami boleh mengenal, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami boleh kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya kita juga berdoa bagi suatu suku, yaitu suku Domari Romani yang ada di Uni Emirat Arab. Suku ini berjumlah sekitar 70.000 jiwa, 0,5% orang Kristen. Mereka adalah orang-orang sebenarnya ini adalah orang-orang Rumania. Mereka adalah orang Rumania yang ada di Uni Emirat Arab. Mereka berpindah dari India, lalu kemudian berpindah masuk ke Uni Emirat Arab. Mayoritas mereka Muslim, 0,5% orang Kristen. Kita berdoa agar Tuhan beranugerah di tengah suku ini, agar lebih banyak lagi orang yang boleh mengenal, percaya sama Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada setiap mereka. Mari kita berdoa untuk suku Domari Romawi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan untuk suku Domani, ya Bapak. Tuhan memberkati suku ini yang ada di Uni Emirat Arab. Ada sekitar 70.000 jiwa di sana, ya Bapak. Dan 0,5% anak-anakmu, ya Bapak. Kami berdoa agar Tuhan berbelas kasihan, beranugerah di tengah suku ini, Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang boleh mengenal dan boleh percaya kepada Engkau, Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan Engkau, Juru Selamat pribadi mereka yang begitu mengasihi mereka, ya Bapak. Tuhan, kami serahkan berbagai upaya-upaya yang dilakukan, baik itu melalui pengiriman Alkitab, baik itu melalui media-media yang ada saat ini. Tuhan, sentuh hati mereka, lembutkan hati mereka, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan terakhir, mari kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan yang sedang dihadapi hari-hari ini, Bapak Ibu boleh menggunakan waktu ini sekitar 2-3 menit, 4 menit ke depan. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua melalui pertolongan Tuhan, dan kita mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong setiap kita. Mari gunakan waktu ini, kita berdoa secara pribadi. Tuhan Bapa kami yang baik, Engkau paling tahu Tuhan setiap kami. Engkau paling mengerti Tuhan setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, dan kami mau menyerahkan setiap kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang kami kenal dan kami tahu mereka sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang hidup, yang hadir Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menyentuh mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Di tengah kesulitan, tantangan, dan tangis yang mereka alami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa.
kami boleh berdoa. Tuhan, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ini, atau bahkan mungkin yang belum sempat kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan belajar. Berkati untuk Pak Edi Chiang yang akan mengajar kami, menuntun kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong, memimpin, dan menuntun ya Bapa. Membukakan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami, mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kepada Pak Edi Chiang. Maaf, ini ada gangguan di laptop saya. Jadi mungkin bisa minta tolong Pak Budi bisa share screen ya Pak Budi ya? Iya, baik. PowerPoint-nya udah kelihatan, saudara? Kelihatan. Ya Pak, sudah kelihatan Pak. Baik, ya. Ini laptop saya ada trouble. Jadi saya pakai handphone dan penginjil Budi yang bantu untuk share screen-nya ya. Baik saudara, hari ini kita kembali masuk ke topik EBS kita, ya sesi lanjutan. Minggu yang lalu atau Rabu yang lalu kita sudah belajar sesi kedua tentang karakteristik gereja, tapi baru satu bagian ya, ada bagian yang kedua yang kita belum selesaikan ya, yaitu bagian tentang 3 karakteristik gereja menurut teologi reform ya. Nah, kalau kita kembali bertanya tentang apa yang membuat gereja berbeda ya dari komunitas lainnya, nah, saudara, ada paling tidak 3 hal ya yang kita lihat ya. Ya silakan next. Pak Budi, ya kita melihat 3 hal ya paling sedikit yang menjadi intisari yang kita lihat bahwa kita dibedakan dari komunitas lainnya karena kita memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan ya. Ya. Kemudian next. Nah, kita melihat bahwa gereja mempunyai 7 ciri ya. Nah, 4 ciri yang disebut ciri klasik ya, yaitu disebut klasik karena memang sudah ada sejak dari awal gereja mula-mula ya. Kita sudah mengenal 4 ciri gereja ini ya. Kemudian diteruskan dengan 3 ciri teologi reform ya. Nah, Pak Budi bisakah stop share dulu? Saya akan coba dari laptop kembali. Nah, kita sudah melihat 4 karakteristik klasik gereja ya. Yang pertama adalah kesatuan ya. Nah, di sini menekankan tentang gereja adalah satu tubuh ya, sehingga kita perlu melihat gereja sebagai satu kesatuan dan kita perlu memelihara kesatuan itu, dan juga jangan sampai ada sikap memecah belah. Ini satu hal yang penting ya. Kemudian gereja itu adalah yang memancarkan kekudusan Tuhan, sehingga ini juga menjadi satu ciri yang membedakan gereja dari komunitas yang lain, bahwa kita menjaga kekudusan Tuhan ya. Berikut juga gereja itu universal, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh bersikap diskriminatif ya. Yang kemudian gereja itu mempunyai ciri kerasulian, artinya kita didirikan di atas pengajaran para rasul. Nah, itu juga yang membuat berbeda, bahwa kita mempunyai nilai-nilai yang berdasarkan pengajaran para rasul. Baik, ini 4 ciri dari 4 ciri klasik ya, yaitu yang sudah ada sejak gereja mula-mula. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam teologi reform atau gereja reform itu kemudian ditambahkan 3 karakteristik gereja ya, yaitu pemberitaan firman Tuhan yang benar, pelaksanaan sakramen yang benar, dan penerapan disiplin gereja ya. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa kenapa hal ini muncul, kita tahu bahwa ini muncul pada masa-masa reformasi ya, yaitu para reformator merasa perlu untuk menekankan 3 hal ini. Kenapa? Karena pada masa itu gereja sudah mengalami satu kondisi di mana
gereja Katolik ya pada waktu itu ya sudah mengalami berbagai kemerosotan ya dan bahkan penyimpangan. Sehingga seringkali terjadi bahwa tradisi-tradisi yang dipegang oleh gereja itu diutamakan lebih daripada kebenaran firman Tuhan ya. Bahkan ada satu keyakinan ya yang ada pada saat itu bahkan mungkin sampai sekarang, yaitu bahwa mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh paus itu tidak mungkin bersalah ya, sehingga disejajarkan dengan firman Tuhan ya. Lalu juga mereka seringkali menganggap bahwa sakramen itu mempunyai nilai yang bersifat mistis terlepas dari kebenaran firman. Nah, arti tanpa perlu memahami firman, yang penting mengikuti sakramen itu Anda akan merasakan manfaatnya yang bersifat mistis itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak benar ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana gereja dan kemudian negara ya. Gereja berpolitik praktis sehingga menimbulkan satu kondisi yang tidak baik. Nah, ini semua hal yang latar belakangi sehingga para reformator menambahkan 3 ciri ini untuk mempertegas bahwa gereja itu harus mempunyai ciri yang benar, yang jelas ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, saudara, di sini ditekankan bahwa gereja yang benar itu harus tandai dengan sentralitas firman Tuhan dalam kehidupan bergereja ya. Dia harus memberitakan firman Tuhan sebagai yang utama, bukan masalah lain, bukan masalah negara, masalah politik, apalagi masalah lainnya ya. Kemudian dia juga harus mengutamakan firman di atas yang lain, baik tradisi maupun juga kebiasaan-kebiasaan lain ya. Jadi di sini betul-betul menekankan tentang sola scriptura ya, back to the Bible ya. Alkitab sebagai dasarnya ya. Dan kemudian tentu saja Alkitab itu menjadi, atau kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar juga untuk perilaku hidup ya. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan umatnya ya. Dan saudara, jadi kita melihat bahwa ciri yang kelima ini, saya katakan kelima ya, menekankan tentang sentralitas firman Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan ya. Firman Tuhan ya adalah yang utama, satu-satunya kebenaran yang mutlak ya. Yang lain hanya ditambahkan saja sebagai tradisi, itu boleh saja ya. Nah, saudara, memang tradisi gereja itu boleh jadi adalah tradisi yang baik ya. Tapi kadangkala ada tradisi yang sudah tidak relevan ya. Artinya dari satu masa ke masa mungkin sudah tidak relevan sehingga sudah tidak bisa dimutlakkan ya. Atau kadangkala tradisi itu pada waktu keluar awalnya mungkin kelihatan benar, tapi kemudian selanjutnya setelah diteliti lebih jauh tidak akurat ya. Sehingga perlu direvisi atau bahkan ditinggalkan. Nah, sehingga kita harus mengakui bahwa tradisi-tradisi itu pun juga harus tunduk kepada terang firman Tuhan ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja awal-awal reformasi, gereja-gereja Protestan atau gereja reformasi itu tidak mau tidak mau mengadakan ibadah dengan menggunakan alat-alat musik di dalam ibadah ya. Jadi cenderung hanya menyanyi dengan suara manusia ya. Karena dianggap itu kurang baik dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang ya tidak ada gereja yang mungkin yang beribadah tanpa alat musik ya. Sehingga kita melihat bahwa tradisi pada masa itu yang dianggap baik ya belum tentu relevan pada masa sekarang ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Kemudian kita melihat juga dalam tradisi-tradisi yang dalam masyarakat. Nah, kita tentu perlu lebih selektif lagi ya. Sebagai jemaat, sebagai gereja, kita benar-benar harus melihat segala sesuatu dari terang firman Tuhan ya. Misalnya saudara-saudara ya, di dalam tradisi masyarakat ya. Nah, atau di dalam nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ya. Mungkin pertanyaannya adalah apa itu, misalnya apa itu kesuksesan ya? Kalau menurut kata orang dalam masyarakat, apa itu kesuksesan ya? Mungkin bagi orang kebanyakan sukses itu berarti adalah orang yang sukses adalah orang yang mendapat paling banyak piala ya, orang yang paling banyak menang ya, mendapat keberhasilan dalam hidupnya. Nah, apakah benar itu arti dari kesuksesan menurut Alkitab ya? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan dalam pengertian firman Tuhan adalah orang yang berbuah bagi Tuhan ya. Jadi orang yang berbuah lebat itulah orang yang sukses, berbuah lebat bagi Tuhan. Bukan orang yang paling banyak mendapat piala di dalam dunia ini ya. Sehingga kita perlu merumuskan kembali ya tradisi cara berpikir di dalam masyarakat yang apakah sesuai dengan firman Tuhan. Harus
diuji, harus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Misalnya juga tentang tentang hoki atau berkat ya. Nah, seringkali di dalam tradisi kita menganggap hidup itu orang bisa sukses karena hoki ya. Jadi hoki itu kan fu chi ya dalam bahasa Mandarin. Fu itu kan berkat ya. Chi itu kan auranya. Oh, jadi orang itu punya aura, aura berkat, keberuntungan sehingga dia bisa berhasil. Tapi benarkah begitu ya? Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa orang bisa berhasil karena karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ya, tradisi-tradisi yang dalam masyarakat, bahkan dalam gereja, semua harus kembali diuji di bawah terang kebenaran firman Tuhan ya. Nah, inilah yang dipentingkan oleh para reformator bahwa gereja itu berpusat kepada kebenaran. Alkitab, firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak. Yang lain harus diuji. Apakah itu benar atau tidak tergantung apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua kita melihat adalah sakramen ya. Jadi para reformator juga menekankan bahwa gereja yang benar itu adalah gereja yang melaksanakan sakramen secara benar. Bukan hanya sekedar melaksanakan sakramen, tapi melaksanakan dengan benar ya. Nah, kata sakramentum sendiri artinya sebenarnya secara harafiah sumpah prajurit ya. Tapi dalam pengertian yang kita pakai dalam gereja itu artinya peraturan kudus ya, yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa, itu maksudnya roti, anggur, maupun air baptisan ya, itu tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa dari anugerah Tuhan dalam Kristus ya, dan keuntungan dari perjanjian anugerah yang dilambangkan, dimateraikan dan diterapkan untuk orang percaya pada gilirannya menyatakan iman ya, iman mereka kepada Tuhan, iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ini adalah definisi yang diberikan oleh seorang teolog yang bernama Louis Berkhof ya, yang memberikan satu definisi yang cukup lengkap ya, bicara tentang tanda-tanda yang dipakai sebagai tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa, tapi melambangkan anugerah yang tidak kelihatan ya, yang sudah dialami oleh orang-orang yang percaya ya. Ini definisinya. Nah, saudara, gereja Protestan mengakui hanya 2 sakramen ya, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat gereja Katolik punya 7 sakramen ya. Selain ini, yaitu baptisan dan perjamuan, mereka juga menganggap bahwa CD itu juga sakramen ya. CD itu kan peneguhan sebenarnya. Pernikahan, pemberkatan nikah maksudnya itu juga sakramen. Nah, upacara untuk orang meninggal juga dianggap sakramen ya. Penahbisan pendeta juga sakramen. Dan kemudian pengakuan dosa di hadapan rohaniwan itu juga sakramen ya. Nah, kenapa kita tidak mengakui 5 yang lain itu? Karena kita menganggap bahwa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri hanya 2. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah baptiskanlah mereka. Ya, itu perintah Tuhan. Lalu sebelum menjelang kematiannya, Yesus mengatakan, perbuatlah ini, ya, ketika dia mengadakan perjamuan terakhir, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi 2 perintah yang jelas dari Tuhan sendiri yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga kita, gereja Protestan hanya mengakui 2 sebagai sakramen, ya, sesuatu yang bersifat sakramen. Nah, saudara, kita melihat bahwa sakramen yang benar atau pelaksanaan sakramen yang benar itu tidak boleh lepas dari kebenaran atau terlepas dari pengajaran firman Tuhan ya. Artinya begini saudara, kita tidak boleh melakukan baptisan tanpa mengerti maknanya dan mengimani maknanya. Begitu juga perjamuan kudus ya. Jadi ini memang terjadi kesalahpahaman atau bahkan penyimpangan pada masa sebelum reformasi ya, di mana gereja pada waktu itu beranggapan bahwa kalau Anda mengambil bagian dalam baptisan, maka itu mempunyai efek yang menyelamatkan ya. Begitu ketika engkau mengambil bagian dalam perjamuan, makan roti dan anggur, itu mempunyai efek yang bersifat supranatural ya, tanpa perlu mengerti apa artinya ya, apa makna firman yang mengajarkan di belakang tanda-tanda itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang keliru ya. Sakramen tidak boleh lepas dari pengajaran firman yang benar. Hanya dengan memahami maknanya dan mengimaninya, baru sakramen menjadi sesuatu yang berguna atau bermakna. Kalau tidak, menjadi sesuatu yang sia-sia saja. Nah, ini harus kita pahami juga, saudara ya. Nah, sekarang kita melihat sakramen yang pertama yaitu baptisan ya. Jadi kita melihat baptisan ini berfungsi sebagai tanda dan juga materai. Tanda artinya menyatakan bahwa hidup kita itu sudah dimiliki oleh Tuhan, sudah disucikan, sudah dimiliki oleh Tuhan.
Sebagai materai artinya dia bukan saja menandai bahwa hidup kita sudah jadi milik Tuhan, tapi juga meneguhkan. Meneguhkan apa yang sudah kita terima. Ya, perhatikan, sudah diterima. Keselamatan itu sudah kita terima. Kita sudah menjadi milik Allah. Sekarang diteguhkan melalui baptisan, ya. Bukan sebaliknya, saudara-saudara. Nah, saya tadi katakan bahwa Gereja Katolik menganggap bahwa baptisan itu mempunyai fungsi seperti melahirbarukan. Jadi mereka memahami satu konsep yang disebut baptismal regeneration, ya. Baptismal regeneration itu artinya Anda mengalami kelahiran baru ketika dibaptiskan dengan air. Nah, tentu saja konsep ini tidak berdasar, ya, karena apa? Baptisan sifatnya meneguhkan apa yang sudah dialami, keselamatan yang sudah dialami, kelahiran baru yang sudah terjadi, ya. Saudara, karena itu kita harus sadar bahwa sakramen baptisan tidak menghasilkan keselamatan, tetapi meneguhkan keselamatan yang sudah diterima, ya. Ya, karena itu saudara, tanpa iman kepada firman Tuhan, baptisan pun hanya menjadi satu ritual saja, ya. Jadi apa peran baptisan? Nah, baptisan tadi sebagai tanda, bukan? Itu di mana kita sebagai orang yang dibaptis, ya, itu menyatakan iman kita, proklamasi iman bahwa kita sekarang mengikut Tuhan, kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan juga kemudian meneguhkan iman orang yang dibaptis, ya. Nah, karena itu saudara, kita harus memahami konsep baptisan ini pada proporsinya, ya. Nah, pertanyaan sekarang, misalnya kalau ada kasus, ya, orang yang sudah dalam kondisi koma ya, tidak sadar, ya. Lalu kemudian keluarganya minta supaya dibaptis. Nah, menurut saudara, apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Nah, sebagian orang keluarga Kristen, ya, kadang-kadang mempunyai salah paham soal ini, ya. Seolah-olah bahwa mereka perlu membaptiskan anggota keluarga mereka sebelum meninggal supaya selamat. Nah, saudara, kita harus memahami bahwa kalau orang tersebut semasa hidupnya tidak pernah menyatakan imannya, ya, lalu kemudian pada saat menjelang dia meninggal dalam keadaan koma, ya, tentu saja dia dalam keadaan tidak sadar, dia tidak bisa mengerti apa-apa, sehingga Injil tidak bisa diberitakan, firman Tuhan tidak bisa diberitakan, dan dia tidak bisa mengamini kebenaran itu, maka tentu saja tidak bisa dilakukan baptisan, karena baptisan itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya tanpa kebenaran firman Tuhan yang diamini, ya. Sehingga kita sebagai gereja tentu saja tidak dapat, ya, melakukan baptisan terhadap orang dengan kondisi yang demikian, karena toh juga tidak ada gunanya dan bahkan bisa membuat salah pengertian seolah-olah baptisan itu yang menyelamatkan, ya. Sekali lagi, baptisan meneguhkan iman atau keselamatan yang sudah diterima, ya. Baik, yang berikutnya kita melihat tentang perjamuan kudus, ya. Nah, saudara, perjamuan kudus sekali lagi juga mempunyai pengertian yang bersama, yaitu meneguhkan dan menguatkan, ya, bagi mereka yang sudah memiliki persekutuan dengan Kristus, ya. Jadi ini merupakan sarana ilahi ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diteguhkan, kita dikuatkan, ya. Sehingga kita memiliki meneguhkan dan menguatkan persekutuan kita yang sudah kita miliki bersama dengan Kristus. Bukan mengadakan, ya. Bukan yang tidak ada menjadi ada, tapi yang sudah ada diteguhkan. Nah, sudah kita melihat perjamuan kudus mempunyai 3 aspek, ya. Yang satu aspek peringatan, remembrance, ya, mengingat peristiwa yang sudah terjadi. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah menebus kita. Tapi juga ada faktor fellowship. Kita bersekutu dengan Tuhan yang hadir di dalam perjamuan kudus itu. Sehingga kita dikuatkan, ya. Kalau tadi peringatan, mungkin iman kita diteguhkan karena kita mengingat apa yang sudah terjadi. Maka ketika kita bicara tentang persekutuan, maka apa yang sekarang kita sedang lakukan, kita diteguhkan atau kita dikuatkan melalui kehadiran Kristus di dalam perjamuan itu. Dan kemudian juga ada aspek hope, pengharapan, ya, bahwa kita memandang kepada masa depan di mana Tuhan sendiri akan menyempurnakan gerejanya, ya, sehingga kita menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan di dalam kesempurnaan. Nah, saudara, ini makna perjamuan kudus, ya. Nah, para reformator menolak pandangan gereja Roma Katolik, ya, yang dikenal dengan istilah transubstansi, ya, transubstantiation, ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kita melihat ternyata ada 3 pandangan, ya.
Kalau Katolik Roma itu menganut pandangan yang ini tadi, transubstansi, ya. Apa maksudnya? Jadi dalam gereja Roma Katolik itu mereka menganggap bahwa roti dan anggur yang diadakan di dalam perjamuan kudus itu, ya, ketika ada di dalam upacara itu, ya, maka roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi daging dan darah Yesus. Walaupun tidak kelihatan mata, walaupun waktu diraba tidak terasa seperti darah, ya, tapi sebenarnya itu tubuhnya Kristus dan darahnya Kristus sungguhan. Jadi kita benar-benar makan tubuh Kristus lagi, minum darah Kristus sekali lagi, seolah-olah Kristus disalibkan kembali. Jadi, nah ini sebabnya kita menolak pandangan ini. Sebab firman Tuhan mengatakan Kristus hanya mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selama-lamanya, final, tidak perlu diulang. Ya. Nah, Katolik Roma perjamuan kudus seperti dalam pengertian seperti ini mempunyai implikasi bahwa seolah-olah penyalipan itu diulangi kembali, pengorbanan itu diulangi kembali setiap kali ada perjamuan kudus. Ya. Nah ini yang ditolak ya. Kemudian Lutheran ini itu Martin Luther ya, konsep dari Martin Luther, yaitu konsubstansi ya. Jadi kalau menurut Luther itu roti dan anggur tidak berubah menjadi tubuh dan darah seperti kata orang Katolik. Tidak, roti ya roti, darah ya darah, anggur ya anggur ya. Tetapi Kristus hadir secara literal, secara harafiah. Ya, Kristus hadir secara harafiah bersama-sama dengan roti dan anggur itu. Ya. Jadi ini memang juga agak satu pengertian yang agak susah dipahami ya, yaitu rotinya tetap roti ya, itu bukan tubuh Kristus, bukan. Tapi Kristus hadir secara fisik bersama-sama dengan roti itu. Nah ini misterinya katanya ya. Nah ini sesuatu yang juga susah dipahami ya, tapi akhirnya juga bukan merupakan pandangan mayoritas gereja Protestan ya. Nah, Protestan pada umumnya mengikuti pandangan Zwingli dan Calvin ya, walaupun ada perbedaan di antara keduanya, yaitu pada dasarnya roti dan anggur itu adalah simbol saja, perlambangan dari apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Bahwa roti itu melambangkan tubuhnya, anggur itu melambangkan darahnya, simbol ya. Sehingga tidak ada yang terjadi dengan roti dan anggur itu ya, roti ya tetap roti, anggur ya tetap anggur. Ya, Kristus tidak hadir di dalam roti itu secara fisik, tapi Kristus hadir secara rohani di dalam upacara perjamuan kudus itu bersama-sama dengan orang percaya. Ya. Nah, apa perbedaan Zwingli dengan Calvin? Nah, Calvin menganggap bahwa Kristus hadir secara khusus di dalam perjamuan kudus. Kehadirannya bersifat khusus di dalam perjamuan kudus, walaupun kehadirannya rohani. Ya. Kalau Zwingli mengatakan ya Kristus selalu hadir dimanapun orang percaya ada, Kristus hadir di mana-mana Tuhan hadir begitu. Tidak ada yang perbedaannya dengan perjamuan kudus. Nah itu sedikit perbedaannya ya. Penekanan Calvin adalah ini upacara khusus, Tuhan hadir secara khusus juga ya, tapi tetap secara spiritual ya. Nah tentu saja ini perbedaan yang tidak terlalu besar ya, karena prinsipnya dua-dua mengakui bahwa Tuhan hadir secara rohani bukan secara fisik ya. Dan itu hanya roti dan anggur itu hanya simbol, bukan sesuatu yang berubah menjadi tubuh dan darah Yesus ya secara harafiah ya. Nah ini pandangan-pandangan yang ada. Nah kemudian yang berikutnya kita melihat tentang. Pak Edi, mau tanya. Iya silakan. Ada seorang teman, dia dibaptis Katolik. Iya. Habis itu dia pindah ke Surabaya, dibaptis ulang. Baptis ulang, masuk ke Kristen. Apa hal ini benar kan, Pak? Kalau di dalam gereja kita, ya gereja Leon, mereka yang berasal dari gereja Katolik, kita minta untuk di-CD, ya. Jadi mengikuti upacara CD, peneguhan ulang, tapi bukan baptisan ulang, ya. Bahwa ada gereja lain yang minta mereka dibaptis ulang, ya mestinya tidak perlu, ya. Cukup minta mereka mengikuti pelajaran firman Tuhan, ya, katekisasi, lalu kemudian diteguhkan kembali imannya, ya, melalui upacara CD. Ya, itu yang kita
ya apa itu yang kita pakai atau kita yakini di dalam gereja kita. Oke, apakah cukup jelas? Satu lagi, Pak. Ya. Apa tuh? Orang Kristen apakah diperbolehkan mengambil komuni di Katolik? Ya, kita tidak menganjurkan hal itu karena pertama konsep komuninya sudah berbeda ya. Seperti tadi saya jelaskan tadi, mereka menganut paham transubstansi ya, sehingga tentu saja konsep kebenaran yang diajarkan tidak sama ya. Artinya hal yang diajarkan di dalam komuni itu tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sehingga kalau kita mengambil bagian, kita jadi mengikuti sesuatu yang sebenarnya tidak tepat atau bahkan keliru, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seharusnya tidak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, yang berikutnya kita melihat tanda yang ketiga atau tanda ketiga dari gereja reform dan juga tanda ketujuh dari gereja secara umum ya. Yaitu disiplin gereja ya. Nah, kita melihat bahwa disiplin gereja adalah sanksi ya yang diberikan kepada anggota jemaat yang hidup dalam perilaku berdosa yang menodai kekudusan nama Allah. Nah, di sini memang ada ditambahkan yang menodai kekudusan nama Allah. Artinya kita sadar bahwa semua manusia ada kelemahan, ada kesalahan, ada dosa. Tidak ada yang sempurna, termasuk kita semua ya. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang menodai kekudusan nama Allah. Sesuatu yang serius ya, yang mempermalukan nama Tuhan ya. Yang menjadi batu sandungan yang merusak nama baik gereja atau nama baik Tuhan sebenarnya ya. Nah, misalnya kalau ada orang Kristen hidup tidak setia dalam rumah tangga, itu merusak ya atau menodai kekudusan nama Allah ya. Atau mungkin dia dalam berbisnis ya, tidak jujur, menipu rekan bisnisnya ya sampai menjadi suatu diketahui lah ya secara umum bahwa dia ini berbisnis dengan cara-cara yang tidak benar, yang merugikan orang, yang menipu orang ya. Atau melakukan tindakan kriminal. Nah, semua ini bersifat menodai kekudusan nama Allah ya. Sehingga jemaat yang demikian perlu dibimbing ya, tapi kemudian pada akhirnya akan ada sanksi ketika orang tersebut tidak bertobat ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau ada orang bersalah dia harus dipanggil ya, empat mata, ditegur, dinasihati. Kalau kalau belum berubah, panggillah lagi satu orang sehingga mungkin dengan 2-3 orang dinasihati supaya dia mau berubah. Ya, kalau tidak mau baru dipanggil di hadapan semacam satu dewan ya atau satu kelompok pemimpin yang menilai ya atau menasihati sebagai peringatan terakhir sebelum kemudian kalau tidak berubah juga lalu dijatuhkanlah semacam sanksi itu ya. Nah, kita melihat bahwa di sini ketegasan ya atau kekudusan itu berjalan bersama-sama dengan anugerah Tuhan, di mana ada kesempatan untuk yang bersangkutan atau orang tersebut untuk berubah ya. Selalu ada kesempatan untuk mengingatkan supaya dia berubah. Tapi kalau juga tidak, maka kekudusan Tuhan menuntut satu ketegasan juga ya. Nah, sanksi yang diberikan bisa dalam 3 tahapan ya. Tahapan yang paling rendah yaitu untuk sementara tidak dilibatkan dalam pelayanan ya. Kemudian lebih lanjut bisa tidak dilibatkan atau tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, ini sanksi yang lebih serius ya. Yang lebih berat atau paling berat adalah kemudian dikucilkan ya. Ya, artinya dikeluarkan dari komunitas itu ya. Tentu saja sampai dia bertobat bisa saja dipulihkan kembali ya. Nah, tujuan dari disiplin gereja ini adalah tujuannya untuk merestorasi ya, memulihkan orang itu sebenarnya tujuannya ya, supaya dengan teguran itu, dengan sanksi itu dia kemudian menyadari kesalahannya dan mau bertobat ya. Dan kemudian memulihkan yang mendamaikan ya umat Tuhan tersebut ya dengan Tuhan kembali ya, dengan saudara seiman yang lain juga ya, sementara dia kembali atau berbalik dari dosanya. Yang kedua juga mencegah supaya jangan sampai perilaku berdosa itu menjadi sesuatu yang dianggap boleh atau normal, sehingga yang lain pun juga merasa tidak apa-apa kalau melakukannya. Nah, ini sesuatu yang lebih buruk lagi kalau menjadi satu pola umum ya, di mana setiap orang merasa tidak apa-apa melakukannya, toh yang lain juga boleh ya. Jadi ini disiplin itu mempunyai tujuan menjaga kemurnian dan kekudusan Tuhan ya.
Kemudian yang tadi menjaga kemurnian gereja dan kehormatan Kristus ya. Jadi kita melihat ini tujuannya sebenarnya membangun gereja, membangun orang yang bersalah itu juga. Baik, kita melihat kesimpulan dari pelajaran 2 yang kita selesaikan hari ini, yaitu ya gereja Tuhan hadir di tengah dunia ini dengan karakter yang unik ya. Ada 7 cirinya bukan, yang mencerminkan tujuan Allah bagi gerejanya. Nah, 7 karakter ini masih dalam pergumulan ya, antara posisinya kita ya, misalnya posisinya kita ini umat Tuhan ya, umat Allah, tapi kondisinya apakah sudah mencerminkan sebagai umat Allah. Satu sisi kita juga harusnya ya mencerminkan ya sebagai umat yang kudus misalnya, tapi di lain sisi kita juga diperintahkan untuk hidup kudus ya. Kita memang sudah kudus ya, kita sudah disebut orang kudus, tapi kita diperintahkan untuk jadi orang kudus. Nah, ini satu pergumulan yang masih berjalan terus antara yang sudah dan yang masih berproses ya. Dan proses itu bersifat progresif ya, progresif artinya kita dibentuk oleh Tuhan secara bertahap ya, dengan harapan bahwa kita semakin lama semakin bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan posisi kita ya, dengan ciri-ciri kita yang dimaksudkan oleh Tuhan. Baik. Nah, ini adalah akhir dari pelajaran 2 dan kita akan masuk ke pelajaran 3 ya. Yaitu tentang gereja dan ajarannya ya. Secara khusus tentang ajarannya. Nah, saudara, kita tahu bahwa gereja itu tidak bisa lepas dari ajaran firman Tuhan ya. Gereja didirikan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan diberitakan ada yang percaya, maka berdirilah gereja. Dan gereja akan bertumbuh juga karena kebenaran firman Tuhan itu. Ya, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa bertumbuh dan gereja juga tidak bisa bertumbuh ya. Sehingga menjadi sesuatu yang penting bagi kita memperhatikan tentang pengajaran ya. Nah, saudara, kita sekarang melihat tentang bagaimana membedakan kategori-kategori ya, dari sisi level otoritasnya ya, maupun juga tuntutannya ya mungkin ya. Nah, saudara, kita tadi sudah melihat bahwa gereja itu adalah satu tubuh ya, tubuh Kristus. Tapi harus diakui juga bahwa di dalam gereja-gereja lokal ya, denominasi yang ada beberapa perbedaan di dalam beberapa aspek ajaran ya. Nah, karena itu kita perlu membedakan ya, mana ajaran yang esensial ya, yang tidak boleh berbeda, mana ajaran yang penting yang kalau berbeda itu masih bisa ditoleransi ya. Nah, di sini kita melihat ada istilah dogma, doktrin, dan opini ya. Nah, dogma ini adalah kebenaran yang bersifat esensial, yang harus sama, yang tidak boleh beda ya. Kalau doktrin ini adalah kebenaran yang bukan mutlak ya, bukan esensial tapi penting. Ya, doktrin adalah kebenaran yang penting, bukan yang esensial, bukan yang mutlak, tapi yang penting ya. Penting dalam arti penting untuk dimengerti, penting untuk dipelihara dan dihidupi ya. Tapi memang boleh jadi ada perbedaan antara denominasi yang masih boleh ditoleransi ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Kemudian opini dengan level yang lebih rendah lagi, yaitu perbedaan-perbedaan yang lebih tidak signifikan ya, yang tidak terlalu penting ya. Oke, sekarang kita melihat dulu pengertiannya ya. Nah, kita melihat sekali lagi kekristenan adalah suatu sistem keimanan yang dipercayai berlandaskan pada pewahyuan Allah dalam Alkitab ya. Jadi dengan kata lain, semua pengajaran, semua kebenaran itu harus dilandaskan kepada firman Tuhan dalam Alkitab ya. Sola scriptura. Semua harus diuji di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Apakah benar, tidak benar, semua perlu diuji ya, dan harus bisa tahan uji tentunya ya. Nah, kita menyadari bahwa kemampuan manusia, kemampuan kita untuk memahami seluruh kebenaran itu terbatas ya. Sehingga kadang-kala bisa terjadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang kita melihat tentang dogma ya. Dogma sendiri dari bahasa aslinya dokein ya, Yunani itu bisa mempunyai arti berpikir atau terlihat baik dan sebagainya ya. Tapi dalam Alkitab kata ini dipakai berkaitan dengan hal-hal yang bersifat otoritatif ya, berotoritas ya. Jadi misalnya kata ini dipakai ketika seorang raja memberi perintah, memberi titah ya, keputusan raja.
keputusan kaisar atau keputusan para rasul. Ini menggunakan kata dokein atau dogma. Jadi kata ini menunjukkan sesuatu yang mempunyai otoritas mutlak, ya. Apa yang sudah diputuskan itu mempunyai otoritas mutlak, ya. Nah, dalam konteks gereja, dogma itu artinya pengajaran yang bersifat esensial atau mutlak, harus sama, tidak boleh berbeda, ya. Nah, misalnya tentang Allah Tritunggal, ya. Nah, gereja yang benar semuanya harus sama di dalam pemahaman bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, ya. Tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus. Kristus itu Allah, Kristus juga manusia, ya. Tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu karena anugerah semata dan terima dengan iman atau oleh iman, ya, melalui iman. Nah, saudara, ini adalah kebenaran yang bersifat dogma, ya, tidak boleh berbeda satu dengan yang lain. Nah, seluruh gereja yang benar menerima kebenaran ini. Ketika ada orang yang mengaku Kristen atau mengaku gereja tapi tidak menerima kebenaran ini, maka sebenarnya dia bukan lagi gereja, dia bukan lagi orang percaya yang sejati, ya, karena dia tidak menerima kebenaran yang bersifat dogma ini. Nah, sekarang kita melihat doktrin, ya, dari kata doktrina yang artinya pengajaran atau petunjuk, ya. Nah, berbeda dengan dogma, doktrin adalah pengajaran yang dinilai penting tapi tidak bersifat esensial, mutlak, tidak bersifat mutlak, ya. Nah, doktrin biasanya berfungsi sebagai ciri khas dari aliran gereja, ya, ciri khas dari denominasi gereja, ya. Misalnya apa? Misalnya tentang predestinasi atau kehendak bebas, ya. Nah, kalau yang menganut predestinasi biasanya adalah denominasi yang menganut teologi reform. Sedangkan yang menganut paham kehendak bebas atau mungkin istilah lainnya pra pengetahuan Allah, ya, itu juga berkaitan dengan kehendak bebas, itu dianut oleh gereja yang menganut paham Armenian, ya. Nah, ini hal-hal yang bersifat doktrin, ya, yang membedakan aliran gerejanya, ya, tapi bukan sesuatu yang bersifat dogma, ya, tetapi artinya bukan sesuatu yang bersifat mutlak, ya, sehingga perbedaan ini lalu membuat kita menjadi berpisah jalan atau tidak lagi saudara atau tidak lagi satu tubuh Kristus, tidak, ya. Begitu juga soal baptisan misalnya, ya. Nah, ada gereja yang menganut harus selam, ya, ada gereja yang menganut percik dan selam juga dua-dua oke, dua-dua bisa, ya. Atau ada yang menganut baptisan dewasa seperti kita kan, dewasa dan anak dua-dua bisa, ya. Tapi ada gereja yang menganut hanya dewasa yang boleh baptis, anak-anak belum boleh. Nah, ini perbedaan yang berkaitan dengan doktrin. Perbedaan ini penting, ya, tapi bukan mutlak, ya. Perbedaan ini penting sehingga membuat menjadi ciri, ya, menjadi ciri dari sebuah aliran gereja, ya. Begitu juga perjamuan kudus misalnya, ya. Apakah roti itu transubstansi, konsubstansi ataukah simbolik? Nah, ini juga bersifat doktrin, ya. Begitu juga kemudian sistem pemerintahan gereja, ya. Nah, ada yang menganut sistem episkopal, ya, di mana seluruhnya terstruktur, ya. Sistemnya kayak sistem komando kayak tentara begitu, ya, dari atas ke bawah, ya. Kemudian ada yang bersifat presbyterian, di mana sebuah gereja dipimpin oleh sekelompok penatua, ya, gereja reform, ya, seperti gereja kita, ya. Kemudian ada kongregasi, di mana gereja itu dipimpin oleh seluruh jemaatnya, setiap anggota punya hak yang sama. Nah, ini gereja baptis, ya. Sistem pemerintahan ini juga berkaitan dengan doktrin, ya. Nah, kalau kita melihat beberapa ciri dari doktrin gereja reform, ya. Nah, misalnya kalau berkaitan dengan keselamatan, ya, biasanya dikenal dengan konsep tulipnya, ya. Kalau berkaitan dengan baptis, maka dia baptis percik, juga ada baptis anak, ya. Diadakan secara percik, ya, dan juga berlaku untuk anak-anak, ya. Lalu kalau roti dan anggur diyakini sebagai simbol, ya, dengan kehadiran Kristus yang bersifat spiritual, ya. Lalu sistem pemerintahannya presbyterian. Nah, ini beberapa cirinya, ya. Nah, sekarang kita melihat perbedaan signifikan antara dogma dan doktrin, ya. Dogma itu interpretasi rasuli, ya, yang diinspirasikan Allah dan tersurat dalam Alkitab. Sesuatu yang lebih jelas, eksplisit, ya. Sementara doktrin itu adalah penegasan, ya, yang bersifat sistematis yang dilakukan oleh para teolog gereja, ya. Jadi ini perbedaannya, ya. Sehingga dogma bersifat tidak dapat diubah ataupun dibaharui,
Sementara doktrin sifatnya terbuka terhadap pembaruan dan pembetulan, karena memang bukan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak hanya dogma. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga, yaitu opini. Ya. Opini lebih rendah lagi ya. Keyakinan yang berstatus opini adalah yang bila pandangan tersebut atau isu tersebut berkaitan dengan hal yang kurang memperlihatkan signifikansi, ya, yang penting bagi kehidupan iman jemaat Tuhan. Ya. Nah, misalnya apa ya? Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan detailnya ya, rinciannya ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Nah, kedatangan Tuhan sendiri adalah satu pengajaran yang penting. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kalinya, itu termasuk dogma ya, Tuhan akan datang kedua kalinya. Tapi bagaimana cara kedatangannya? Nah, ada perbedaan doktrin ya, bahkan juga ada perbedaan opini ya. Opini itu hal-hal yang lebih detail lagi ya. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau saudara baca di 2 Tesalonika 2 ayat 7, di sana dikatakan bahwa pada akhir zaman ada antikris, tapi dia belum muncul karena ada sesuatu yang menahan dia. Nanti kalau penahannya itu diambil, barulah dia muncul. Nah, lalu muncul pertanyaan, penahannya itu apa? Sehingga dia belum muncul, sehingga antikris belum muncul. Nah, ternyata ada banyak pendapat, ya banyak pendapat. Penahannya itu apa? Ada yang mengatakan, oh itu Roh Kudus. Ada yang mengatakan itu gereja. Ada yang mengatakan, oh itu pemerintah yang menegakkan kebenaran. Dan ada yang mengatakan, oh itu kekuatan yang kita tidak tahu apa. Nah, jadi pendapatnya macam-macam. Nah, itu opini semua ya. Karena berkaitan detail-detailnya ya. Nah, mungkin juga berkaitan dengan seluk-beluk malaikat. Ya, berapa banyak jumlah malaikat? Wah, di Alkitab tidak eksplisit menyebutkan, sehingga ada yang memberikan pendapat-pendapat berdasarkan tradisi di dalam agama Yahudi ya, tradisi PL atau tradisi orang Yahudi ya, yang meyakini ada 7 malaikat, misalnya 7 malaikat utama dan sebagainya ya. Itu opini semua ya. Bahkan juga asal usul iblis. Nah, iblis kan berasal dari malaikat yang jatuh. Memang firman Tuhan mengatakan begitu, malaikat yang jatuh ya. Lalu kemudian ada yang menambahkan, wah, dulu pekerjaannya apa itu iblis sebelum dia jatuh ya. Karena di dalam Yesaya 14 namanya disebut Lucifer ya. Jadi dia adalah malaikat sebelum dia jatuh, dia adalah malaikat yang bernama Lucifer gitu ya. Apa namanya? Ya Lucifer. Nah, ini memang adalah satu opini ya. Persis namanya Lucifer atau tidak kita nggak tahu, tapi itu diambil dari kata bintang fajar ya, sehingga diterjemahkan Lucifer ya. Apa tugasnya di sorga sebelum dia jatuh? Nah, ada kemudian menafsirkan, oh tugas dia itu di hadapan Tuhan itu memimpin ibadah. Wah, rupanya dia WL di dalam sorga ya. Tapi itu opini ya. Mungkin bisa benar ya. Karena mereka mencoba menafsir dari arti kata namanya ya. Baik. Jadi kita melihat bahwa ada perbedaan tingkat otoritas ya. Dogma tentu saja mempunyai otoritas mutlak ya. Sementara doktrin otoritasnya di bawah dogma, tapi juga merupakan sesuatu yang penting ya, karena dia merupakan implikasi langsung dari kebenaran ya yang dijelaskan Alkitab. Sementara opini implikasi yang bersifat mungkin ya, jadi sesuatu yang tegas ya, sehingga otoritasnya paling rendah. Oke, sekarang kita melihat dari sikap perbedaan sudah pernah disinggung ya dalam pelajaran yang pertama, bahwa kita memegang slogan dalam hal yang esensial ya dogma ada kesatuan. Dalam hal yang tidak esensial termasuk doktrin maupun opini ada kebebasan ya. Dan dalam segala hal ada kemurahan atau kebaikan ya. Nah, slogan ini mengajarkan agar gereja bersatu. Artinya antar gereja itu walaupun berbeda aliran tetap bersatu ya. Karena semua masih memegang pengajaran dogma yang sama, pengajaran esensial yang sama ya. Sehingga tetap masih bisa bersatu sebagai satu tubuh Kristus ya. Yang berikutnya kita melihat bahwa yang penting doktrin fundamentalnya masih tetap sama ya, yang merupakan ciri dari identitas Kristen. Misalnya apa? Alkitab adalah firman Allah. Nah, itu harus dipegang bersama-sama ya. Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa Alkitab itu cuma catatan manusia, kesaksian dari orang-orang yang hidup pada zaman dulu. Nah, ini sudah tidak sama ini ya. Pemahaman dasarnya sudah tidak sama. Jadi kita memahami Alkitab sebagai firman Tuhan. Begitu juga tentang ajaran Allah Tritunggal dan berikutnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, ini menjadi beberapa doktrin yang bersifat fundamental. Nah, sekarang kita melihat fungsi pengajaran ya.
Fungsi pengajaran itu apa? Ya, berfungsi untuk memaparkan isi ajaran Alkitab agar dapat dimengerti secara tepat dan sistematis. Ya. Nah, itu sebabnya kita dalam beberapa bulan ini, ya, atau bahkan ya beberapa semester ini kita belajar tentang 8 doktrin. Ini sudah doktrin yang ke-7 ya kalau salah ya. Sebab dengan belajar secara sistematis seperti ini, kita menjadi memahami secara lebih tepat, ya, lebih sistematis tentang apa yang diajarkan dalam seluruh Alkitab, ya. Hal-hal yang penting, ya, ajaran-ajaran yang utama, ya, itu namanya doktrin dasar, ya. Kemudian juga berperan sebagai indikator, ya, untuk menyingkapkan identitas komunitasnya, ya. Artinya ada apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, ya, yang menjadi tanda identitas dari satu komunitas, ya, yaitu aliran bukan aliran kepercayaan ya, lagi ya, aliran gereja, ya, aliran gerejanya, ya. Jadi misalnya kalau gereja baptis tentu cirinya adalah mereka menekankan baptis Islam, ya. Kalau gereja reform menekankan tentang tulip misalnya, ya, kalau berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Itu menjadi berperan, ya, fungsi pengajaran itu berperan sebagai indikator untuk menyingkapkan identitas aliran gerejanya, ya. Kemudian berperan sebagai penyaring untuk mengetahui mana ajaran yang sehat, mana yang tidak sehat. Ya. Saudara, kalau kita mempunyai pemahaman yang baik tentang ajaran yang sudah diajarkan, ya, maka kita akan lebih mudah untuk menyikapi, ya, konsep-konsep yang ada di tengah masyarakat ataupun yang masuk ke dalam gereja, ya. Ya, misalnya kita mungkin akan berhadapan dengan pandangan yang pada esensinya itu adalah pandangan bersifat humanistik, ya, atau humanisme, ya. Nah, kedengarannya memang sangat baik, ya. Humanisme itu kan berarti menekankan kemanusiaan. Humanistik, ya, sangat manusiawi atau sangat mementingkan kemanusiaan. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya apa maksudnya humanisme itu? Humanisme itu sebenarnya ingin menekankan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Manusia pada dasarnya baik. Nah, apakah itu sesuai firman Tuhan? Kalau kita sudah belajar tentang doktrin manusia, doktrin dosa, kita tahu bahwa manusia itu pada dasarnya tidak baik. Manusia pada dasarnya berdosa. Ya, namanya berdosa masa bisa baik? Ya, berdosa tidak baik. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan konsep-konsep yang kelihatannya bagus kedengaran, tapi konsep dasarnya itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita belajar dengan baik firman Tuhan, kita bisa membedakan, oh, ini keliru, ya. Kita manusiawi, ya, sebagai orang Kristen kita harus bersikap manusiawi terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, harus bersikap manusiawi. Tapi bukan humanistik atau humanisme, karena konsep dari humanisme berbeda, bukan sekedar menghargai manusia, tapi harus menganggapnya pada dasarnya dia baik. Nah, kalau pada dasarnya dia baik, artinya apa? Ya, dia tidak butuh juru selamat. Ya, pada dasarnya baik artinya apa yang dia pahami, apa yang dia yakini atau dia ajarkan juga itu pada dasarnya bisa bersifat benar, ya, tanpa membutuhkan firman, tanpa membutuhkan pencerahan dari Tuhan, ya. Nah, ini salah satu contoh di mana pemahaman kita menolong kita menyaring, ya, menyaring semua konsep yang kita hadapi. Nah, contoh lain misalnya juga, ya, ini memang sedikit lebih keluar dari gereja, ya. Misalnya pandangan-pandangan yang sekarang lagi populer yang ditawarkan oleh satu gerakan yang disebut New Age, ya, zaman baru, gerakan zaman baru yang kemudian muncul dalam bentuk bisa, ya, biasanya melalui pelatihan-pelatihan yoga, ya. Itu sebenarnya mempunyai jiwanya itu dari New Age, ya, gerakan zaman baru yang berakar dari agama Hindu sebenarnya, ya. Nah, di mana mereka itu mempopulerkan bahwa manusia itu mempunyai di dalam diri manusia itu ada unsur ilahinya, ya. Sehingga dia hanya perlu menemukan jati dirinya yang bersifat ilahi itu, sehingga dia bisa mencapai kesempurnaan. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu manusia diajar untuk bermeditasi, ya, untuk menemukan jati dirinya, untuk mengalami pengalaman spiritual dan supranatural dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dan tidak memahami konsep dasarnya ini, ya, kita tidak bisa membedakan jadinya, ya. Kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya. Nah, penting sekali bagi kita memahami kebenaran sehingga bisa menyaring apa yang ada dalam masyarakat, ya, di dalam dunia ini.
Kemudian yang terakhir, kebenaran itu juga berfungsi sebagai fondasi untuk kehidupan etis dan praktis. Apa yang benar, apa yang salah di dalam menilai sesuatu. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak, ya. Dan itu mempengaruhi cara hidup kita, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, ya. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Saudara, yang berikutnya kita akan melihat iman mencari pengertian, ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi. Sebaliknya, iman yang kita miliki justru mendorong kita untuk berpikir, mencari pengertian dari apa yang kita sudah yakini, ya kita lebih pahami lagi, dan kemudian juga semakin yakin, ya. Jadi kita melihat bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi, ya. Bahkan juga iman Kristen atau Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sains, ya. Nah, artinya begini, saudara. Kalau apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bersifat fakta, ya, maka dia pasti akan sejalan dengan firman Tuhan, ya. Kecuali apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan itu lebih masih bersifat teori, spekulasi yang belum ada pembuktian faktanya, maka mungkin dia bisa berbeda dengan ajaran Alkitab, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 15, ya, Tuhan akan memberikan anak cucu kepada Abraham seperti bintang di langit yang tak terhitung banyaknya, ya. Nah, zaman dulu ketika teknologi belum maju, orang-orang mentertawai ayat ini, ya, orang-orang yang tidak percaya tentunya, mereka mengatakan bintang itu tidak sebanyak itu, tidak tak terhitung, ya. Bintang itu pada zaman dulu diyakini hanya berjumlah paling 2.000 sampai 5.000 biji, ya. Nah, karena belum ada teknologi yang menghitung, ya. Tapi sekarang para ahli setuju bahwa memang tak terhitung banyaknya. Karena apa yang kita sudah lihat ternyata ada yang masih ada lagi yang belum kita lihat. Dan setiap hari bisa berkembang, ya, karena kemampuan untuk mengamati yang semakin baik, ya. Jadi kita melihat ketika ilmu pengetahuan itu menyatakan suatu fakta, maka dia akan sejalan dengan firman Tuhan, ya. Tapi ketika dia menyatakan sesuatu yang masih teori, yang belum sempurna, maka itu bisa saja berbeda dengan Alkitab, ya. Atau juga sebaliknya, Alkitab tidak mungkin salah, tapi penafsiran kita mungkin bisa keliru, ya. Sehingga itu kemudian seperti bertentangan dengan fakta, ya. Contoh misalnya, ya, dulu gereja menganut satu penafsiran Alkitab bahwa bumi ini datar, ya. Jadi penafsiran Alkitabnya mengatakan bumi ini datar. Sebenarnya ini asumsi ini diambil karena mengikuti pola pikir ilmu pengetahuan pada zaman yang lebih awal, ya, bahwa bumi ini datar, ya. Lalu kemudian seorang ilmuwan menemukan satu hal yang baru bahwa bumi ini bundar, bumi ini bulat, ya. Nah, kemudian bertentanganlah antara gereja dengan ilmu pengetahuan pada masa itu, ya. Yang kita kenal Kopernikus, ya, yang menemukan teori ini lalu dia kemudian dikucilkan oleh gereja, ya. Tapi kebenaran kalau kita melihat bahwa penafsiran kenapa bisa berbeda karena penafsiran Alkitabnya yang salah. Nah, memang bumi ini bulat, penafsiran Alkitabnya yang salah. Kalau kita teliti kembali ayat Alkitabnya di dalam Yesaya 40 ayat 22, di sana memang dikatakan bahwa Tuhan duduk di atas bulatan bumi. Ya, jadi bumi itu bulat sebenarnya diungkapkan di sana, ya. Ya, penafsiran yang keliru bisa menghasilkan perbedaan dengan fakta ilmu pengetahuan, ya. Tapi kalau penafsirannya benar, yaitu kebenaran Alkitab sendiri, maka dia akan sejalan dengan pengetahuan, ya. Demikian juga iman dan akal budi bisa sejalan, ya. Nah, artinya begini, iman itu bukan tidak mengandung sesuatu yang berkontradiksi, ya. Tetapi dia bisa mengandung hal-hal yang melampaui akal, ya. Jadi misalnya kalau dikatakan orang berdosa seharusnya dihukum. Nah, ini logis, ya, masuk akal, ya. Orang berdosa seharusnya dihukum, ya. Tetapi, ya, Tuhan mati menggantikan orang berdosa. Nah, ini sesuatu yang bukan kontradiksi tapi melampaui akal, ya. Kita tidak paham kenapa Tuhan mau melakukan hal itu. Tapi kita bukan tidak bisa menangkap maksudnya. Kita menangkap maksudnya, bukan kontradiksi, ya. Tetapi sesuatu yang melampaui akal. Karena kita tidak mengerti kenapa Tuhan mau melakukan hal itu, ya. Jadi kita melihat bahwa iman dan akal budi sejalan, maka firman Tuhan mengatakan karena iman kita mengerti, ya, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa
iman menuntun pengertian yang benar. Ya. Ada hal-hal yang kalau tanpa iman kita bisa mengerti secara keliru. Misalnya soal penciptaan dunia ini. Ya. Kalau tanpa iman, maka orang-orang mengatakan dunia ini diciptakan secara kebetulan, ya, melalui teori Big Bang dan sebagainya. Tapi karena iman kita tahu bahwa asal mulanya karena Tuhan yang menciptakan. Ya. Sehingga pengertian kita juga perlu dituntun, ya, perlu dituntun di bawah terang kebenaran, ya. Iman lebih dulu, kemudian kita mencari pengertian yang lebih dalam, pengertian yang lebih baik, ya. Termasuk juga dalam mengerti firman Tuhan itu sendiri. Baik. Nah, kemudian yang terakhir kita melihat bahwa iman sejati itu mempunyai 3 aspek, ya. Ada aspek pengetahuan yang disebut notitia, ya. Ada sesuatu yang diketahui, data, informasi, ya, konten dari ajaran, ya. Lalu kemudian ada yang disebut asensus, yaitu kita sudah tahu, sekarang kita memahami hal itu dan menyetujui hal itu. Ya. Tapi iman tidak hanya berhenti di sini. Oh, saya sudah tahu dan saya setuju. Tidak cukup di situ. Ya. Dia harus masuk ke level yang berikut, yaitu ada kepercayaan, ya, yang bersifat pribadi kepada Tuhan dan kebenarannya. Ya. Yang kemudian melahirkan satu komitmen dan tindakan. Ya. Sehingga kita melihat bahwa iman itu ya bukan hanya tahu, tapi setelah tahu dia setuju secara pemikiran, ya. Setelah dia setuju, dia kemudian sampai ke dalam hati dan perbuatannya, ya. Dia percaya dan dia kemudian bertindak taat, ya. Nah, itulah iman yang sejati, ya. Jadi memang ada faktor konten pengetahuan, ya, yang harus dipahami, yang kemudian disetujui, tapi akhirnya harus juga dipercayai sepenuhnya dan ditaati. Ya. Baik, sebagai bahan refleksi kita melihat bahwa setiap orang Kristen itu tidak bisa terhindar dari berteologi. Ya. Nah, jadi saudara berpikir tentang Tuhan, saudara sedang berteologi. Ketika saudara bertanya, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Ah, saudara sedang berteologi. Ya. Kalau saudara salah jawab, nah teologinya jadi keliru. Ya. Jika kita menyadari pentingnya pemahaman yang benar, maka kita harus punya hati yang terus mau belajar, ya, supaya pertanyaan kita tentang kenapa hidup saya seperti ini tidak salah dijawab, tapi dijawab menurut terang firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Dan terakhir, kita melihat bahwa baik cepat mula-mula rasul-rasul dan terutama sikap Tuhan Yesus sendiri semuanya menekankan pentingnya pengajaran, ya, yang benar. Maka kita sebagai gereja Tuhan harus melandasi hidup kita, pengajaran kita, pelayanan kita, semua, ya, didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi gerejanya seperti yang Tuhan kehendaki. Baik, sampai sekian pelajaran hari ini. Selanjutnya saya persilakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari saudara sekalian. Ya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, hari ini topiknya memang agak panjang, jadi mungkin saudara menerima informasi yang banyak sekali, ya. Saya harap bisa dicerna sedikit demi sedikit, dan juga ada bahan yang dibagikan secara online, ya. Filenya itu bisa dibaca kembali. Nah, kalau hari ini belum ada pertanyaan, bisa disampaikan minggu depan, pertemuan terakhir, ya. Kalau ada hal yang teringat, bisa ditanya. Oh, ini ada pertanyaannya. Baptisan Yesus oleh Yohanes, maaf ya. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis itu metode selam, percik, atau lainnya. Nah, ini memang ada diskusi tentang hal ini, ya. Karena di sana kita mengatakan bahwa Yesus keluar dari air. Nah, ada orang menafsirkan, wah itu Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah dibaptis dia keluar dari air, berarti dia di dalam air, berarti dia tenggelam atau diselam, gitu, ya. Nah, ini penafsiran pertamanya. Tapi kata keluar dari air tidak berarti juga dia harus keluar dari keseluruhan tubuhnya yang ada dalam air. Boleh jadi dia hanya sampai sebatas lutut. Airnya mungkin hanya sedalam
sampai lutut, sehingga itu tetap juga keluar dari air ya. Sehingga tetap ada dua penafsiran ya. Artinya ada dua pandangan. Ada orang menganggap bahwa Yesus dibaptis selam karena dia keluar dari air. Jadi kemungkinan dia itu diselam seluruh tubuhnya kecelup air. Tapi pandangan kedua mengatakan tidak, keluar dari air juga, walaupun airnya sampai lutut itu juga keluar dari air. Nah, sehingga kita tidak punya bukti-bukti arkeologi yang cukup untuk memastikan 100% yang mana yang terjadi ya. Jadi masing-masing punya argumentasi, baik yang menganut pandangan baptis selam maupun baptis percik. Tapi ada satu poin yang penting di sini ya, supaya kita tidak bingung. Satu, sekalipun Yesus dibaptis dengan selam atau percik, itu tidak berarti kita juga harus dibaptis dengan cara yang sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah bukan soal hal-hal lahiriah. Baptis, selam, dan percik itu cuma tanda-tanda lahiriah. Esensinya yaitu maknanya sendiri. Apa makna di balik baptisan itu? Ya, yaitu bahwa satu proklamasi iman bahwa kita sekarang ini milik Tuhan dan bahwa kita sekarang ini mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itu maknanya. Sehingga makna itu lebih penting. Entahkah itu kita dibaptis dengan sedikit air atau lebih banyak air atau sampai diselam, itu tidak merubah maknanya, tidak merubah ya. Dan bahkan sekalipun Tuhan Yesus dibaptis sebenarnya selam atau percik juga tidak merubah maknanya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang penting itu esensinya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, kerajaan Allah bukan soal hal lahiriah, tapi soal kebenaran dan kuasa ya. Sehingga kita harus mengingat bahwa kita sebagai orang Kristen harus selalu melihat dari esensinya, prinsipnya, bukan hal-hal lahiriah. Kalau kita masih melihat hal lahiriah, berarti kita belum bertumbuh dalam pemahaman yang lebih baik ya. Itu mungkin jawaban saya ya. Jadi tidak usah khawatir, jangan-jangan baptisan saya tidak sama dengan baptisan Tuhan Yesus. Bukan begitu cara melihatnya ya. Kita tidak usah khawatir karena prinsip imannya sama ya. Prinsip kebenarannya sama. Cang Musi Ban An. Iya, ya. Ini Cang Musi saya mau tanya ya. Iya. Ada saudara itu Cang Musi pada waktu mau meninggal, dia itu kan memang sudah tidak sadar. Iya. Tapi pada saat itu didoakan, memang ya pada waktu hidupnya itu sudah ada yang mengajak ke gereja, tapi dianya kan masih belum mau. Terus pada waktu mau meninggal itu tidak sadar, itu didoakan itu meneteskan air mata loh, Cang Musi. Oke, iya. Ya itu. Nah, tapi ya memang orangnya tidak sadar. Ya. Kita tidak bisa tahu ya, Cang Musi itu dia diselamatkan atau tidak kan tidak tahu ya. Iya, benar. Jadi harus dibedakan antara apakah dia diselamatkan atau tidak, dan apakah dia perlu dibaptis atau tidak. Ini dua hal yang berbeda ya. Iya. Nah, kalau baptis itu kan selalu harus ada tanda-tanda yang jelas. Iya, betul. Dia mengakui imannya secara langsung. Itu sehingga bicara itu dibaptis. Tapi bahwa apakah dia diselamatkan atau tidak? Boleh saja iya, betul. Karena kita nggak pasti ya. Kalau dia sudah beriman dan ternyata di dalam keadaan setengah sadar itu Tuhan bekerja sehingga dia diingat kembali melalui mungkin ada keluarga yang berdoa di telinganya, mengingatkan firman dan ternyata tertangkap Roh Kudus bisa untuk meneguhkan imannya, bisa ya, setuju. Iya, makanya kita ya nggak tahu ya. Betul ya. Iya. Cek Cang Musi. Ya, sama-sama. Baik, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi untuk Rabu yang akan datang. Ya, sebelum berdoa saya hanya ingin sampaikan satu pengumuman, yaitu bahwa ibadah kita hari Minggu mulai tanggal 31 Oktober, ya berarti minggu yang akan datang lagi ya, 31 Oktober itu kebaktian kita akan diadakan 2 kali. Kebaktian 1 jam 7 di gereja ya. Lalu kemudian jam 9.30 juga akan dibuka kebaktian 2 onsite ya. Jemaat boleh hadir untuk beribadah di gereja. Saudara bisa mendaftar lewat kantor gereja atau melalui link yang sudah dibagikan. Link itu link yang sama terus ya. Jadi setiap minggu pakai link yang sama. Saudara boleh pakai link yang sudah dibagikan itu setiap minggu sama. Nah,
Jadi mulai tanggal 31 Oktober, ibadah onsite akan diadakan 2 kali, jam 7 pagi dan jam 9.30 pagi. Diharapkan bagi saudara yang mungkin kesulitan terlalu pagi, sekarang bisa ikut ibadah jam 9.30. Mari kita bersama-sama dengan sukacita. Tuhan sudah memberi kemurahan ya, sehingga kondisi kota kita ini begitu ya relatif sangat aman lah ya, sehingga kita boleh beraktivitas seperti biasa. Mari kita juga datang beribadah bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang kami belajar hari ini. Tolong kami sehingga iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami menuntun kami untuk terus belajar, terus menekuni kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan kami juga boleh dikuatkan. Kami bisa juga menghadapi berbagai macam pengajaran yang mungkin bisa membingungkan. Kami tahu kami harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.